Selamat bergabung semua teman-teman, saudara-saudara. Dalam nama Yesus Kristus, kita akan mulai ibadah kita pada malam hari ini. Kita satukan hati. Satukan hati, satu iman, satu pikiran, satu kehendak. Amin. Di dalam Yesus, bersama Yesus, kita tundukkan semuanya. Segala apa yang kita miliki, apa yang kita haki, kita tundukkan kepada Bapa kita pada malam hari ini. Terima kasih. Bapak. Terima kasih Yesus. Kasih buat anugerahmu. Terima kasih atas kasih setiamu. Terima kasih ya Roh Kudus, kekuatan kami, penghibur yang sejati. Haleluya. Haleluya. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk membesarkan kerajaanmu. Ku mau mengikuti kehendakmu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan
kasih Bapa. Mata kami tertuju kepadamu, hati kami tertuju kepadamu Tuhan. Kami berikan hati kami, segenap hati kami, jiwa, pikiran, akal budi kami Bapa, untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Bapa, pada malam hari ini pimpin kami, ibadah kami pada malam hari ini Tuhan. Sehingga pada saat kami sharing firman Tuhan, kami boleh diberkati, kami semakin hari semakin bertambah mengenal dan mengasihi Tuhan sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kedua kali pada Maranatha. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin. Haleluya, haleluya. Praise the Lord. Ya. Mari sekarang kita mulai dengan pembacaan firman Tuhan ya. Dari selamat malam dulu dan terima kasih untuk kehadiran kita semua ya, dan welcome back untuk Brother Eno. Dan mari kita terus bertumbuh dan berakar dan berbuah lebat ya, untuk kemuliaan Tuhan, bukan untuk kemuliaan siapa-siapa, sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya ya. Dan mari kita sekarang membaca berbalas-balasan ya, firman Tuhan dari Yohanes 6. Dan saya mulai dari yang ayat 45. Atau kalau bisa, mungkin kita, kalau dari ayatnya yang ke-40, bagaimana? Boleh, Sister. Ya, inilah. Ya, ke ayat yang ke-40 ya. Oke, mari kita mulai sampai ayatnya yang ke-50 berapa itu ya? 58 atau 59. Nggak apa-apa, nanti kita lihat aja. Ya. Oke, saya mulai. Yohanes 6 ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak, yang adalah Yesus Kristus itu sendiri, dan yang percaya kepada anak itu, beroleh hidup yang kekal. Dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, Akulah roti yang telah turun dari surga. Kata mereka, bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapaknya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, aku telah turun dari surga? Jawab Yesus kepada mereka, jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman. Ayatnya yang ke-44, ayatnya yang ke-45 ya. Yohanes 6 ayat 45 ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepada aku. Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya Dia yang datang dari Allah, Dialah yang telah melihat Bapa.
ayat 47 dan 48. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Ayatnya yang ke-50, Yohanes 6 ayat 50. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayatnya yang ke-54, Yohanes 6 ayat 54. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia. Ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku, akan hidup oleh aku. Yohanes 6 ayat 58. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadat. Haleluya. Jadi kembali lagi ya. Alkitab kita ini hanya dibagi di dalam dua bagian yang terbesar. Ya. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Yesus katakan di kayu salib, dialah itu penggenapan hukum Taurat. Tolong dibawakan dulu kita ke Roma 10 ayat 4. Brother Andy. Roma 10 ayat 4. Ya. Kebenaran karena iman. Sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi, cari aja lah di perjanjian baru ini. Di mana Yesus katakan untuk karya keselamatan, selain di dalam iman, di dalam darahnya, ada dikatakan baptisan selam. Cari di perjanjian baru. Kalau ada. Yang saya maksud perjanjian baru mulai dari buku Roma ya. Bukan yang 4 Injil itu.
sama satu kisah rasul. Ya, saya katakan sekali lagi, keempat Injil itu dan kisah para rasul yang ditulis oleh hambanya Lukas. Lukas juga penulis Injil Lukas itu sendiri. Ya, ini 5 buku ini buku-buku yang menyatakan bahwa Yesus yang dulu dinubuatkan itu dan yang menubuatkan dirinya sendiri di Perjanjian Lama, di 5 buku inilah digenapi dan menggenapi dirinya sendiri. Jadi buku Perjanjian Baru itu mulai dari buku Roma. Cari di situ. Dari mulai buku Roma sampai kitab Wahyu. Cari. Selain percaya iman di dalam Kristus Yesus, di dalam darahnya sebagai anak domba Allah, satu kali untuk selamanya, apakah ada lagi dikatakan baptis selam? Cari, nanti kita bicarakan di sini kalau ketemu. Kecuali kita tidak tahu arti baptisan yang dikatakan di dalam Galatia 3 ayat 27, Roma 6 ayat 4-6, kecuali kita tidak tahu itu. Itu bukan baptis selam. Ya. Kenapa saya katakan demikian? Supaya kita sekarang mulai meninggikan Roh Kudusnya. Roh Kudus tidak mengajar kita untuk baptis selam. Tidak. Saya katakan sekali lagi, tidak Roh Kudus katakan kita harus baptis selam. Tidak ada. Ya. Jadi jangan sekali-sekali lagi katakan di hadapan muka itu orang, kalau tidak baptis selam, kamu tidak boleh ikut perjamuan kudus. Dan juga tidak dapat melakukan perjamuan kudus. Kasih Alkitabnya. Mana mulut Tuhan yang mengatakan demikian? Mana? Karena itu semua perbuatan kita, perbuatan jasmania. Ngerti nggak? Termasuk sabat, termasuk perpuluhan. Ya, itu semua perbuatan manusia itu. Di samping memang rituals dan ceremonies. Itu semua tuh religiosity. Keagamaan. Itu sebabnya di sini ditekankan. Tadi mulai ayat yang ke-40. Tolong, sorry, bukan. Ini, Roma 10 ini juga lah yang mengatakan bagaimana kita percaya kepada Yesus. Ya, Roma 10 ayat 8-11 coba. Karena kita masih di sini ya, masih di Roma 10. Ya. Nah, ini. Tetapi apakah katanya kata firman ya? Ini. Firman itu dekat kepada kamu. Karena ingat, pada mulanya adalah firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah sendiri. Ya. Jadi jangan katakan lagi, kalau Yesus itu hanya Tuhan. Dia bukan Allah. Karena Allah itu Bapa. Dengarin. Pada mulanya firman. Firman bersama-sama dengan Allah. Firman itu Allah sendiri. Yohanes 1. Ya, nanti di Yohanes 1 ayat 14-nya dikatakan, firman itu menjelma menjadi manusia. Allah itu, firman itu menjelma menjadi manusia. Dan ayatnya yang ke-12, Yohanes 1 ayat 12 itu katakan,
siapa yang percaya kepada anak Allah itu, siapa yang percaya kepada anak Allah itu, siapa yang percaya kepada anak Allah yang firman-Nya Allah itu sendiri menjelma, dia dijadikan apa? Anak Allah. Dan di situ dijelaskan, bukan dari kelahiran jasmania. Ya, sebentar kita ke situ supaya jangan kalian pikir saya tuh mengada-ada ya. Ini. Karena di Roma 10 ini hanya itu yang dikatakan iman. Tidak ada baptisan selam di sini, ya. Sama seperti orang Farisi itu mengenai roti jasmania, roti rohania. Ya, ini harus kita mengerti dulu. Jelas, berani, baru kita bisa mengajarkan nanti kepada keluarga-keluarga kita, kepada anak-anak, ya. Karena sekali lagi hukum Taurat itu isinya pengetahuan akan dosa dan upah dosa apa? Maut. Jadi kalau kita terus cekokkan anak-anak kita, saudara-saudara kita cekokkan apa tuh? Dosa dan maut terus. Belum diselamatkan oleh Yesus. Belum disudahi oleh Yesus. Seperti tadi Roma 10 ayat 4 katakan. Yesus telah kegenapan hukum Taurat. Siapa Yesus itu? Kasih karunia Allah Bapa. Di sini kita tidak berbicara kasih manusiawi, kasih agape, kasih Allah Bapa yang sudah dinyatakan di kayu salib oleh darah Bapa sendiri. Karena hanya laki-laki, hanya Bapa yang dapat melahirkan anak. Memberikan keturunan anak. Kalau melahirkannya ya iya melalui wanita Mary. Mary itu digambarkan sebagai gereja. Ya, gereja Tuhan. Kita semua nih sekarang yang mengandung apa sekarang di dalam kita? Roh Kudus. Jadi jangan kita merendahkan Roh Kudus dengan baptisan selam lagi. Karena saya bisa melakukannya tuh. Makanya disalahgunakan baptisan selam itu. Menjadi apa? Baptisan pembaharuan. Mana Alkitabnya? Mana mulut Yesus katakan ada baptisan pembaharuan? Itu namanya tuh menghujat Roh Kudus. Tahu nggak? Kalau kita sudah punya Roh Kudus, dengarkan Roh Kudus itu. Dengarkan. Ya, karena di dalam Roma 8 dikatakan, hari ini kamu mendengarkan suara Roh Kudus, jangan keraskan hati. Jangan keraskan hati kita. Ini semua nih firman Roh Kudus. Dan apa katanya? Kebenaran. Ya, jadi nggak ada tuh kebenaran di luar dari Kristus Yesus. Ya. Nah, sekarang di sini dikatakan nih, firman itu dekat kepada. Memang siapa yang percaya kepada Yesus Kristus itulah firman itu dia. Ya. Berada di tengah-tengah kita. Karena kita punya Roh Kudus. Ya. Roh Kudusnya. Roh Kudus Allah Bapa. Nah, yakni di dalam mulutmu. Ada nggak firman Tuhan ini di dalam mulut kita nih? Makanya saya katakan, mari kita sekalian berintimasi dengan Roh Kudus dulu. Karena Matius 6 ayat 33 itu, saya diberikan nats itu oleh mami saya, waktu mama memberangkatkan saya ke Amerika ini, dia katakan, kami tidak mempunyai emas dan perak untuk menyokong kamu di sana. Tetapi firman ini yang saya dapat dari malua saya kasih sama kamu. Pegang ini seumur hidup. Carilah dahulu kerajaan Allah Bapakmu itu.
dengan segala kebenaran. Maksudnya dengan segala Kristus di dalam setiap nafas hidupmu di negeri yang jauh. Nanti segala sesuatu yang kamu butuhkan itu kita tidak bisa kasih, tapi Dia kasih. Dan saya buktikan sampai sekarang ini. Betul. Nah, jadi karena ini, ada di dalam mulut firman itu, Yesus itu, Roh Kudus itu, Allah Bapa itu sendiri. Itulah firman yang kami beritakan. Di dalam hatimu. Jadi bukan hanya di dalam mulut kita, tetapi juga di dalam hati kita. Itulah firman iman. Di sini satu-satunya saya ketemukan perkataan firman iman yang sudah diberitakan oleh Rasul Paulus. Nah, kita juga begitu. Mari kita beritakan firman iman kepada anak-anak. Ya, itu boleh. Karena di Matius 4 ayat 4 itu, kamu tidak hidup dari roti saja. Yaitu, itulah dia di Yohanes 6. Roti yang dimakan oleh nenek moyang kita dan mereka mati. Tetapi kalau kita makan roti firman iman, hidup selamanya. Haleluya. Ya, jadi berkatilah anak-anak kita itu dengan berkat Roh Kudus setiap saat. Firman iman, firman roti dan anggur, darah Kristus Yesus. Itu sebabnya kita perlu, rumah-rumah tangga perlu mengikrarkan perjamuan kudus itu di dalam rumah tangga. Karena dari situlah kita belajar, diingatkan, dan mengaku iman kita. Tanpa kasih karunia-Mu Allah Bapa, di dalam anak-Mu yang tunggal itu Yesus Kristus, sebagai domba sembelihan satu kali untuk selamanya, dan di dalam persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus sekarang di dalam hati kita, tanpa itu nggak ada keselamatan. Yang ada apa? Kebinasaan. Biar kata kita bilang, oh ya saya panggil nama Yesus untuk menyembuhkan orang sakit, membangkitkan orang mati, memberkati orang. Tapi apa? Sakit kalau Bapak katakan, saya tidak pernah mengenal kamu. Karena apa? Kamu tidak melakukan kehendak Bapak. Apa itu kehendak Bapak? Ini firman iman. Ada nggak di mulut kita? Ada nggak di dalam hati kita? Berintimasi dengan Dia lebih dahulu. Ada tidak? Carilah kerajaan Allah Bapa dengan segala kebenaran. Ada tidak? Jadi bukan di dalam persekutuan yang seperti ini aja nih. No, Bapak mau melihat setiap hari kamu itu bagaimana hidupnya. Mengakui Dia kan? Nafas ini nomor 1 nih. Kita diberikan selalu baru, katanya, kasih karunia-Nya setiap pagi. Jadi Dia tidak pernah memberikan kepada kita yang basi, ya, yang sudah lama. Enggak. Makanya perkataan baru di dalam perjanjian baru ini, nikmatilah kerefreshan nafas Yesus Kristus itu setiap pagi. Nikmati. Dengan apa? Perjamuan kudus, saudara-saudara sekalian. Ya. Nomor 1 itu perjamuan ikatan kita di dalam firman iman dengan Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jangan lagi mau digeser-geser iman kita, dikatakan, oh kamu oneness, oh kamu. Lupakan mereka yang mengatakan demikian. Ingat Yesus kita. Ingat juru selamat kita. Ingat kekasih hati kita. Yesus Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Dan membawa kita sekarang kemana katanya?
Efesus 2 katakan, Efesus 2 ayat 6, kita duduk bersama-sama dengan Kristus Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Manusia baru kita. Yesus sudah mendepositkan Roh Kudusnya kepada kita. Inilah yang menjamin Roh Kudus ini. Pengharapan kita akan karya keselamatan Allah Bapa itu. Itu sebabnya perjamuan kudus perlu dilakukan di dalam setiap keluarga Allah. Ya, perlu untuk mengikrarkan setiap hari, setiap pagi. Bangun saya pagi dengan nafas baru, mercy, belas kasihan Allah selalu baru setiap pagi. Lamentation 3, ya, Ratapan 3, ayat 23 dan 24 itu. Kasih karunia Allah selalu baru setiap pagi. Masa saya pagi-pagi, oh siapa nih yang kirim message sama saya? Oke. Dia yang kasih nafas sama saya, perginya ke sini. Bagaimana tuh? Ya, makanya saya, tapi nggak usah tambah-tambah masalah. Ya. Saya nggak suka dari permulaan juga punya itu, nggak suka saya. Tapi ya, oke lah untuk berhubungan dengan teman-teman seiman juga di dalam Kristus Yesus. Nah itu contohnya, saudara-saudara ya, firman iman beritakan. Nggak pernah dikatakan di dalam perjanjian baru ini. Jangan kutip firman Tuhan Matius 23 ayat 23. Tolong dibawakan dulu kita. Oh sebentar, Brother Enoch. Lihat ayatnya yang ke-9. Roma 10 ayatnya yang ke-9. Sesudah firman itu dekat di mulut kita dan di hati kita, lihat. Sebab jika kamu mengaku. Nah, sekarang untuk apa firman Tuhan ada di mulut dan di hati kita? Ini. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu yang ada firman Allah itu. Bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati. Maaf, saya terlalu cepat ya. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, karena firman-Nya sudah ada di mulut kita, ayatnya yang ke-8. Ya. Dan percaya dalam hatimu, karena firman iman itu sudah ada di dalam hati kita. Percaya, ucapkan dan percaya bahwa Allah telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Nggak ada tambah-tambahan di situ lagi. Tidak ada. Jadi jangan kita tambah-tambah. Ya, lebih baiklah kita tahu firman Tuhan lebih dahulu daripada kita dengar-dengar dari orang lebih dahulu. Sehingga pada waktu kita mendengar itu, ini benar nggak ya firman Tuhan? Tapi kalau kita sudah punya amunisi lebih dahulu, pakailah seluruh perlengkapan senjata Allah lebih dahulu. Apapun yang orang katakan, kita bisa uji. Oke, ini firman kebenaran yang diberitakannya. Maka saya bisa apa? Amenkan Yesus Kristus yang saya beritakan itu. Ya, itu. Nah, ayatnya yang ke-10, Roma 10:10. Karena dengan hati orang percaya. Karena dengan hati yang ada firman iman itu. Tadi di dalam kita ayat yang ke-8 itu. Dan dibenarkan. Hati yang percaya dan dibenarkan. Dan dengan mulut. Karena tadi ayat yang ke-8 itu ada firman katanya. Di mulut kita. Dan dengan mulut orang mengaku. Katakan, saksikan Yesus itu. Karena saya sudah percaya di dalam hati saya. Firman iman ada di dalam hati saya. Mulut orang yang mengaku dan diselamatkan. Saya tidak berbuat apa-apa.
Ya, saya nggak perlu dibaptis lagi. Ini Roh Kudus sudah ada kok di dalam saya, Mak. Masih mau minta tanda pertobatan. No, otomatis kita. Firman ada di dalam mulut, ayat yang ke-8. Dan di dalam hati kita. Untuk apa? Untuk diucapkan, disaksikan. Dan hati kita tetap percaya ada Roh Kudus, firman iman itu. Maka kita selamat. Jadi iman itu perlu dikatakan, disaksikan. Maka kita yang percaya itu dibenarkan oleh Allah. Dan supaya juga boleh banyak jiwa tuh mendengarkan pengakuan iman kita. Ya. Ayat yang ke-11. Karena kitab suci berkata, yaitu Alkitab kita ini, semua firman Tuhan. Ya. Berkata, barang siapa yang percaya kepada Kristus tidak akan dipermalukan. Ya. Jadi itu. Ini nih. Roma 10 ayat yang keempat tadi, Yesus Kristus adalah kegenapan hukum Taurat, habis perkara di kayu salib. Dan firman iman kita dikatakan dipercaya selamat. Dan tidak akan dipermalukan. Jadi jangan tambah-tambah ya. Kalau nggak ada firmannya, ya, tidak keluar dari mulut Roh Kudus, Yesus Kristus, Allah Bapa, jangan tambah-tambah di situ. Ya. Siapa yang sudah mempunyai Roh Kudus, percaya saja, lakukan apa yang Roh Kudus katakan. Ya, bukan apa yang gereja-gereja atau pendeta-pendeta katakan. Tidak. Ini nih, kepala pendeta. Imam Maha Agung Kristus. Bukan dari keturunan Levi. Bukan. Tapi dari keturunan siapa? Juda. Artinya Juda, praise. Puji Tuhan. Itu artinya. Ya. Dulu susah mau memuji Tuhan. Karena harus sembelih binatang. Terus kerjanya. Nggak ada istirahat. Karena dosa tidak bisa diampuni. Dengan melakukan baptisan setelah melakukan perpuluhan, melakukan sebuah acara-acara ibadah gereja tuh. Nggak bisa. Agama lah yang mengatakan saya tidak perlu Tuhan. Tapi saya perlu perbuatan amal saya yang menyelamatkan. Itu katakan agama. Itu sebabnya Rasul Paulus itu tidak bisa melepaskan perkataan kasih karunia. Dari semua tulisannya. Dari buku Roma sampai buku Philemon, itu tulisan Rasul Paulus. Dimulai dengan kasih karunia, diakhiri dengan kasih karunia Allah. Baca semua buku-bukunya. Dia juga yang mengatakan di buku Tesalonika, rapture akan datang. Ya. Itu sebagai buah terakhir Yesus sabar kepada manusia. Sesudah itu, alamilah itu tribulation. Kita nggak akan mengalami tribulation. Ya, penyiksaan itu tidak diangkat oleh Tuhan. Karena waktu Tuhan Yesus datang, dia hanya mau mencari apa? Imannya. Ya, Lukas 18 ayat 8. Adakah iman di atas muka bumi ini? Ya. Bukan dikatakan, siapa yang sudah dibaptis selam? Ya, aku angkat. Jangan tambah-tambah. Ya, perhatikan itu baik-baik. Saya nggak akan melupakan itu karena itu dikatakan di muka saya. Supaya orang itu tuh mendengar baik-baik dan percaya sesudah mendengar. Nggak ada
Firman Tuhan katakan demikian. Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Murid-murid Yesus sebelum Yesus naik ke atas ke surga kemuliaannya kembali, dan dia akan datang juga nanti dari sana. Hanya satu-satunya Allah Tuhan Maha Kuasa Yesus Kristus datang dari sana, kembali ke sana. Dan dia akan membawa kita semua yang percaya kepada dia ke surganya. Jadi surga itu milik Yesus Kristus. Siapa yang tidak percaya kepada Yesus Kristus, binasa, period. Nggak usah tambah-tambah. Amalmu tidak berarti apa-apa. Tidak. Ya. Jadi, ingat itu. Sedikit aja ya. Ini. Kemarin, saya pikir, saya dapat WA itu, saya pikir dari grup, salah satu grupnya Pak Murid. Ya. Grup Mantik, saya pikir. Tapi karena saya tidak lihat itu datangnya dari siapa, saya lihat loh kok ada pembicaraan mengenai iman Kristen dengan iman dari seberang. Saya buka, wah kok masih ada. Tadinya saya hanya mau mendengar aja ini. Kayak bagaimana pembicaraannya ya. Rupanya selidiki punya selidiki, rupanya dari Sister Marion datangnya. Ya, ada seorang teman menelpon. Lalu saya jawab. Saya katakan, "Oh, saya sekarang sedang di ini." Saya surprise juga ini. Karena di New York ini jam 1-2 siang. Loh, kok masih ada? Saya pikir. Saya buka. Saya bilang, "Saudara mau masuk ke situ?" Terus dia bilang, "Ya nggak usah lah." Nah, itu dari siapa? Katanya. Ininya, linknya. Kayaknya dari salah satu grup yang saudara kasih. Lalu saya lihat-lihat lagi untuk bisa saya sharekan kepada saudara ini. Oh, sorry ya. Ini dari Sister Marion rupanya. Tapi saya ada di situ. Saya jawablah melalui live chat-nya. Ya. Saya bilang, Yohanes 8 ayat 12. Yesus Kristus itu adalah terang dunia. Barang siapa tidak berjalan bersama dengan Yesus, dia berada di dalam kegelapan. Wah, langsung dijawab dengan segala dan macam. Ya. Saya tidak berminat tadinya. Tapi ya karena saya sudah di dalam situ, saya pikir, oh, saya jawab aja. Ya. Ada dua lagi yang saya jawab. Ya. Dan mereka juga mengatakannya, ya biasa Yesus dihina lah. Gitu ya. Inilah juga membuktikan kepada kita. Jangan takut. Maju terus bersama dengan Roh Kudus. Biar tuntunan Roh Kudus itu menjamah setiap hati siapapun yang pada waktu itu mendapatkan message kita. Message firman iman. Ya. Kembali saya katakan, disinilah satu-satunya lagi firman Tuhan itu yang mengatakan firman iman. Ya. Terima kasih. Nah, sekarang mari kita pergi dulu. Sebentar. Ini ayat yang ke-12. Sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani. Karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepada. Amin. Ya. Tadi kita mau bawa dulu ke Yohanes 1. Ya.
supaya kita bisa lihat bahwa kita sudah manusia rohani yang menerima firman yang menjelma menjadi manusia ini. Ya, Yohanes 1 ayat 14 dulu lah. Ya, Yohanes 1 ayat 14. Nah ini, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Itu sebabnya Roma 10 katakan tadi, ayat 8. Firman itu dekat dengan kita. Ya. Tahu-taunya ada di mana? Ada di mulut dan di hati kita. Ya. Nah, sekarang ini dia Yohanes 1 ayat yang ke-14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepada Kristus sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Nah, sekarang ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerima Kristus Yesus diberi Kristus kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Sebentar, ada dikatakan, oh ini ayatnya yang ke-13, ya. Orang-orang yang diperanakan bukan dari darah atau dari daging, bukan pula secara jasmani oleh keinginan seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Ya. Nah, ini menggenapi juga, tapi nanti kalian baca sendiri lah, ya. Ini menggenapi juga nih firman yang melahirkan kita menjadi manusia baru, ya. Di 1 Petrus 1 ayat 23. Oleh firmanlah kita dilahirkan kembali. Ya. Jadi nggak ada perbuatan-perbuatan manusia itu yang digabungkan dengan kasih karunia Allah. Nggak ada. Itu sebabnya karya keselamatan itu pure, murni, dari atas. Hanya Yesus yang dapat melakukan baptisan selam itu dengan sempurna. Karena pada waktu itu dia akan memulai ministry karya keselamatannya itu. Ya, dari situ kita tahu bahwa hanya manusia sempurna seperti Kristus itulah, firman Allah itu sendirilah yang sudah menjelma menjadi manusia, yang memenuhi semua hukum Taurat, keagamaan kita, yang dari Yahudi, agama Yahudi, yang dari Saulus yang lama, sebelum dia menjadi Rasul Paulus, baru di kayu salib dikatakan, sudah selesai. Semua sudah dilumuri dengan darah Kristus Yesus. Makanya dikatakan hanya satu kali untuk selamanya. Tidak bisa kedua kalinya salib itu ada lagi. Tidak. Itu bukan to be continued. Bukan untuk dilanjutkan. Tidak. Selesai di kayu salib. Period. Siapa yang percaya, mengaku, dan menerima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, selamat. Dimerdekakan dari dosa. Dimerdekakan dari hukum maut. Tetapi siapa yang tidak percaya memang sudah diperuntukkan untuk maut. Habis perkara. Ya? Nah, itu. Jadi bedanya sekarang kita bisa kasih garis, ya, garis. Grace, kasih karunia. Adam yang pertama siapa? Dimulai dari Adam. Yang pertama. Lalu menurunkan siapa? Kain. Yang spiritual, Adam kedua, dan terakhir, siapa?
Abel. Di sini Esau. Di sini Jacob. Adam yang pertama Ishmael. Adam yang kedua dan terakhir kasih karunia. Hukum Taurat kasih karunia. Adam pertama, Adam kedua dan terakhir Ishmael, Isaac. Terus, lalu siapa lagi? King Saul, Raja Saul. Lalu menurunkan Adam yang kedua, kasih karunia, menurunkan King David, Raja Daud. Lalu baru kita semua, manusia lama kita, manusia berdosa kita, manusia adamiah kita, manusia natural kita, di deretan Adam yang pertama. Tetapi dikasih karunia, Adam yang kedua, yang terakhir, born again us. Manusia baru, kelahiran Kristus Yesus ada di deretan kasih karunia Kristus Yesus. Adam yang kedua. Baru sesudah itu apa? Antichrist di Adam yang pertama. Ya, itu menurunkan itu. Antichrist, lalu Adam yang kedua, Yesus Kristus, baru yang terakhir siapa datang? Savior, juru selamat. Kedatangan Yesus yang kedua kali. Nah, sekarang kita lihat dong tanda salib itu. Mau yang di mana kita? Ya, mau yang disalib yang katanya orang itu tidak pernah bertobat? Atau mau yang disalib yang di sebelahnya yang bertobat itu? Ya, pilih. Nah, itu contohnya. Ya, supaya kita tahu, supaya kita semakin bertambah-tambah nih iman kita. Ya, semakin kita gumuli Yohanes 6, semakin kita mengerti bahwa Tuhan bilang mulai dari ayatnya yang ke-40. Ya, itulah hari ini kita diasihi dan diberkati dan menerima Kristus Yesus hidup di dalam hati kita. Biarlah Roh Kudus itu yang menuntun kita sampai dengan rapture datang, sampai dengan kita melihat Yesus kita itu yang sekarang kita imani. Haleluya, praise Jesus. Terima kasih teman-teman. Sorry, mengambil waktu yang cukup lama. Ya. Sekarang kita berikan kesempatan untuk siapa yang mau bersaksi dari Yohanes 6 ini. Ya. Haleluya. Silakan teman-teman. Silakan. Sebelum ada yang berkesaksian, saya request dulu Bu Maria ke Bu Rinjumat, bolehkah? Silakan. Ya Bu Rinjumat, saya request lagi untuk yang kedua kalinya, walaupun tidak ada rawannya, tapi nanti ada waktu yang tepat untuk itu. Ya, Bu Rinjumat, kan ada lagu, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini khusus untuk kita yang ada di LK ini. Nanti pun bila video ini di-share kepada yang lain, untuk kepada yang lain juga. Bolehkah Bu Rinjumat? Boleh, Pak. Oke, terima kasih. Luar biasa. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Kau berfirman
Ya, terima kasih. Ya, Terima amin. kasih. Terima kasih Bu Rin Jumat. Ya, jadi apapun yang terjadi ya. Jadi saya mau beri 1 menit aja Bu Maria ya. Hari ini memang betul-betul nyata Tuhan kita hidup ya. Jadi di saat emergensi Tuhan itu hadir. Walaupun hanya saya sebagai murid ya. Jadi ada beberapa orang lah ya. Beberapa orang dan tidak ada rintangan, hambatan dan tantangan bila kita dekat dengan Tuhan. Dalam artian begini, api Roh Kudus Bapa itu bekerja. Mau itu kita menghadap tantangan, mau itu kita memohon bantuan, pertolongan dan perlindungan, Tuhan itu pasti hadir. Karena Tuhan itu hidup di kehidupan. Ya, jadi ada beberapa orang hari ini, Bu Maria, seperti yang tadi malam kita bicarakan itu, semua itu clear and clean oleh karena penyertaan Tuhan. Saya nggak perlu sebut namanya, dan semua nggak pakai batu-batu, nggak pakai bersin-bersin, dan nggak pakai alasan satu konten atau satu sepsiting lah. Oh ya oke, oh ya oke, bicarakan saja. Itulah luar biasanya Tuhan bila kita sungguh-sungguh dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, pengertian, dan akal budi. Oleh karena itulah saya sering beri slogan salam kasih setia atau berani berbagi dari Yesus Tuhan kita untuk sesama. Ternyata itu benar. Nah, tadi yang Bu Maria sampaikan itu, kok tiba-tiba saya pastilah tergenapi firman Tuhan itu. Banyak yang terpanggil, ternyata sedikit yang terpilih. Nah, walaupun di kita LK ini sedikit, tetapi powernya kuat. Nah, Bu Maria, beberapa hari ini memang saya ada himpun lah ya. Itu semua saya kumpulkan di sharing kesehatan. Karena asesmennya saya sudah lakukan. Nah, ada kerinduan saya seperti Bu Maria dan yang lain juga. Bu Rin Jumat, cepatlah dirimu mempelajari segala sesuatu tentang laptop itu agar kita live-kan. Kita beri contoh kepada manusia. Karena Laskar Kristus, murid atau Binsar Gunawan, tidaklah pernah meminta-minta untuk berdiakonia. Tetapi kita perlu dirangkul oleh teman-teman kita yang seiman, yang betul-betul takut akan Tuhan. Demikian, salam kasih setia. Haleluya, praise Jesus. Terima kasih Pak. Ya, kita perhatikan ya kerinduan kita semua supaya kasih agape itu bisa nyata. Gak usah mulai dari yang besar lah dulu. 1 jiwa saja diselamatkan, kerajaan surga sudah berpesta pora. Haleluya, praise Jesus. Jadi jangan bilang di kerajaan surga itu tidak ada pesta. Oh ya ada, tapi pestanya pesta iman ya. Pesta kasih karunia, bukan pesta-pesta seperti duniawi. Jangan salah. Karena kita sudah dihina juga oleh orang sana. Dibilang, pesta apaan itu? Tapi kalau pesta kami itu, waduh, sungguh deh, memang. Betul. Terima kasih Pak Mori. Kita mesti berpesta, bersuka cita, men-celebrate kasih karunia Allah ini. Ya. Untuk semua orang, bukan untuk hanya orang-orang Kristen saja, bukan untuk orang-orang Yahudi saja, semua orang. Haleluya, praise Jesus. Masih ada lagi yang lain? Silakan. Ya, Sister. Hanya beberapa kalimat saja. Silakan. Tinggikan Yesus setinggi-tingginya, maka semuanya akan tunduk di bawah kakinya. Hanya Haleluya. tidak ada nama lain. Itu aja, Sister. Ya. Thank you. Silakan, masih ada lagi? Ya, kalau tidak ada yang bersaksi pada hari ini, atau mungkin sedang menunggu, sedang mempersiapkan, saya angkat satu pujian.
Dialah segalanya. Haleluya. Dialah segalanya, Dia bagiku. Dialah segalanya, besar kecil. Dia berkorban dirinya untuk selamatkanku. Dialah segalanya, Dia bagiku. Seperti air madu dari batu karang, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Oh, lihatlah, Tuhan Yesus baik, dicicip air madu yang manis. Amin. Haleluya, haleluya. Terima kasih Ibu Jumat. Oke, masih ada lagi? Kalau tidak, biar kita mulai perjamuan kudus kita. Dan mari kita celebrate, merayakan hari kemerdekaan, hari kemenangan orang-orang Kristen dari kuasa maut dan kuasa dosa dan kuasa-kuasa kegelapan. Ya. Mari kita langsungkan perjamuan kudus kita dan kita rayakan bahwa kasih agape Allah Bapa sudah dicurahkan untuk kita dan kita mau ikrarkan iman kita ini kepada Bapa yang Maha Kasih dan di dalam anaknya yang tunggal Yesus Kristus yang kita imani dan yang kita hidupi sekarang sampai dengan kedatangannya yang kedua kalinya, dan kita akan berpesta pora di Yerusalem yang baru. Haleluya, praise Jesus. Mari kita angkat roti perjamuan kita ini. Dan saya kutip dari Matius 26 ayatnya yang ke-26. Dan ketika kita sedang makan bersama-sama dengan Yesus, Yesus mengambil roti perjamuan dan mengucap syukur. Sekarang mari kita ucapkan syukur kepada Allah Bapa yang sudah mempersekutukan kita kembali di dalam kasih karunia-Nya melalui Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita. Mari kita bawakan semua yang kita rindukan untuk juga diberkati malam hari ini dengan perjamuan roti ini dan perjamuan kudus kita ini. Mulai dari rumah tangga kita, suami, istri, orang tua, anak-anak, dan keluar kepada sesama kita. Mari kita ucapkan berkat. Bapa Maha Kasih, kami bersukacita karena tidak ada Allah yang seperti Engkau, yang mau kami panggil Bapa. Dan Engkau sudah melahirkan kami kembali menjadi anak-anak Allah melalui anak kekasih-Mu yang tunggal itu, Yesus Kristus, Abang kami yang tertua di dalam keluarga kerajaan surga kami di dalam Allah Bapa. Terima kasih, Bapak,
Karena Yesus sudah menjadi perantara kami, manusia Kristus Yesus. Engkau sendiri yang menjelma untuk menyatakan kasih-Mu yang begitu dahsyat. Kasih-Mu yang tidak ada duanya. Kasih-Mu yang amat sangat powerful dan menyelamatkan. Dan mengikat kami di dalam persekutuan orang-orang kudus-Mu, Bapak. Sebelum kami memakan roti perjamuan ini, Bapak, kami mau mengikrarkan iman, firman Kristus Yesus di dalam hati kami dan di dalam mulut kami. Kami percaya Yesus sudah disembelih satu kali selamanya untuk mengampuni semua dosa-dosa kami. Dan kematian yang merupakan kutuk akibat dosa-dosa kami. Dan semua kuasa-kuasa yang dari nenek-nenek moyang dan kegelapan. Baik itu rulers, principalities, powers, wicked spirit in heavenly places, and on this earth. Kami bungkus semuanya itu di dalam darah Kristus Yesus. Dan biarlah kami sebagai anak-anak yang dimerdekakan oleh Allah Bapa melalui kasih-Mu yang begitu dahsyat. Kami mau ikrarkan iman dan percaya kami di dalam Kristus Yesus, anak domba Allah satu-satunya yang dapat mengikat kami kembali kepada persekutuan orang-orang kudus-Mu di dalam kerajaan Allah Bapa. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Mu yang kudus, Bapa, biarlah kekuatan baru ini adalah tubuh yang adalah baik Roh Kristus Yesus, dibangun di atas batu karang yang teguh, firman iman yang kami percaya di dalam Kristus Yesus. Terangilah, berkuasalah di dalam tahta hati kami yang baru ini, Bapak, supaya dari pembicaraan kami keluar firman Allah yang memberkati anak-anak kami, suami, istri, orang tua kami, dan juga di dalam kami membicarakan dan bersaksi untuk Yesus Kristus. Saudara-saudara kami juga boleh disembuhkan. Saudara-saudara kami mengalami suatu kebangunan rohani. Dan saudara-saudara kami yang berduka cita dihiburkan. Saudara-saudara kami yang belum percaya boleh menjadi percaya di dalam Kristus Yesus. Bapak, kami naikkan dari dalam hati kami saudara-saudara kami yang sakit, saudara-saudara kami yang membutuhkan pemulihan di dalam keluarga mereka. Baik itu di dalam keluarga-keluarga kami melalui Ibu Ring Jumat, Sister Marion, Bapak Murid, Ibu Berlian, Ibu Rosdiana, Bapak Herlianto, Brother Enoch, dan juga semuanya lagi Bapak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, tetapi Engkau tahu hati kami Bapak, termasuk juga Ibu Linda, Ibu Lydia, Ibu Donda, Bapak Hotman dengan istrinya, dan juga saudara-saudara kami, Ibu Berlian dengan suaminya, dan juga Brother Bapak Enoch dengan istrinya, dan juga Ibu Rosdiana dengan suaminya, dan juga Bapak Ibu Lazarus dengan kesehatannya dan pergumulan di dalam rumah tangganya, dan juga Bapak semuanya lagi. Kami mau bawakan mereka juga yang persecuted karena nama Yesus Kristus, seperti Bapak Kace, Bapak Gracio Pelo, Bapak Manubulu, dan juga yang lainnya lagi Bapak yang tidak kami ketahui, tetapi mereka mengikrarkan nama Yesus Kristus tanpa takut. Apapun yang mereka hadapi Bapak, di mana-mana saja mereka bersaksi, biar di situ juga banyak jiwa yang ditangkap dan diselamatkan. Bapak, kami juga berdoa bagi keluarga mereka Bapak, yang mereka tinggalkan karena nama Yesus Kristus. Engkau tahu Bapak memberkati anak-anak-Mu.
yang mencari kerajaan-Mu dengan kebenarannya terlebih dahulu. Biarlah Engkau peliharakan juga mereka, Bapa, di dalam kebutuhan hidup mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan, saudara-saudara kami yang mau melanjutkan studinya, baik itu ke perguruan tinggi atau naik kelas. Bapak, Engkau berkati supaya mereka tidak terpikat oleh pengajaran-pengajaran dunia ini, tetapi mengutamakan Yesus Kristus juga sebagai sumber pendidikan rohaninya, Bapak. Dan juga kami berdoa bagi Bapak Presiden Jokowi dan Maruf Amin yang akan mengakhiri tugas kepresidensinya Bapak di tahun 2024. Sediakanlah hati mereka, Bapak, dan juga segenap aparatur pemerintahan di Indonesia, supaya Engkaulah yang bekerja dan membuahkan new president and vice president untuk memimpin bangsa dan negara Indonesia yang takut akan Allah, yang takut di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, juga untuk bangsa dan negara Indonesia. Bapak, kalaupun ada pergumulan yang akan kami lalui, di dalam nama Yesus, bungkus Bapak Jokowi dan juga Bapak Maruf Amin dan semua anggota parlemen, supaya semuanya itu boleh berakhir dengan damai sejahtera Allah. Bapak, kami juga berdoa di Amerika ini juga akan melangsungkan pemilihan umum. Baik itu apakah Presiden Biden dan Kamala Harris sebagai vice presidennya akan kembali sebagai presiden dan wakil presiden, atau ada penggantinya yang baru, Bapak. Bungkus negara Amerika ini dengan semua umat-Mu di sini, Bapak, untuk selalu menyembah dan mengandalkan takut akan Yesus Kristus, sumber iman kami di sini, Bapak. Supaya boleh menjadi mercusuar bagi bangsa-bangsa yang lainnya, Bapak. Yes, ada di sini gereja setan, tetapi kami bungkus semuanya itu di dalam darah Kristus Yesus, supaya mereka takluk di bawah kaki-Mu, Bapak, dan di bawah setiap kesaksian Injil Kristus Yesus yang diberitakan di negara dan bangsa Amerika ini. Bapak, kami juga berdoa bagi Bapak Netanyahu, bangsa Israel, di mana keselamatan datang dari bangsa Israel, Bapak. Kami juga berdoa supaya umat-Mu di sana, Bapak, yang bertuhan dan juru selamatkan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Jacob Israel, adalah Allah satu-satunya Tuhan. Tidak ada Tuhan di luar dari Allah Abraham, Ishak, dan Jacob Israel, yang kami percaya dan yang kami sembah dan yang kami muliakan di atas segala nama, Bapak. Engkau bungkus bangsa Israel supaya mereka juga boleh melihat bahwa negara-negara tetangganya yang berusaha untuk menghancurkan bangsa Israel, mereka tidak akan dapat melakukan hal itu. Karena Yesus memancarkan kemuliaan-Mu melalui Bapak Netanyahu dan semua saudara-saudara kekasih kami di Israel, bangsa Yahudi, bangsa pilihan dan kekasih-Mu, Bapak. Dan kami mengenal Yesus Kristus dari bangsa Yahudi. Terima kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Dan mereka-mereka juga, Bapak, guru-guru maupun para pengungsi dari Ukraina dan juga dari Rusia, Bapak. Kami rindu supaya penyelesaian perdamaian internasional boleh terjadi, Bapak, menurut kehendak-Mu. Bungkuslah hati mereka semua, Bapak, di dalam darah Kristus Yesus. Karena kami rindu supaya saudara-saudara kami juga boleh menikmati kebesaran dan kemuliaan Allah Bapa di atas muka bumi ini, seperti di surga, Bapak. Tolong supaya saudara-saudara kami di sana juga boleh melihat masanya Yesus berperkara dan menyelesaikan peperangan dengan damai dan sukacita bagi umat-Mu, Bapak, yang hanya mengharap kasih karunia Allah Bapa berkuasa atas segala sesuatu. Terima kasih Bapa, biarlah Engkau juga yang kami muliakan melalui perjamuan kudus ini. Karena Engkau yang sudah memilih kami
dan mengurapi kami dan menyelamatkan kami. Dan kami mau beritakan Yesus Kristus melalui Laskar Kristus ataupun YouTubers yang lainnya yang Engkau panggil dan urapi di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, bahwa dengan baik roh-Mu ini Engkau memancarkan manusia baru kami di dalam Kristus Yesus. Yang lama sudah berlalu, tetapi yang baru, Yesus Kristus, roh-Mu yang kudus, itulah yang kami beritakan sesuai dengan kasih karunia Allah Bapa saja. Haleluya to the King of Glory. Kami mau makan roti ini Bapa, roti hidup yang adalah Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Yang kami imani, kami beritakan bahwa di dalam nama Yesus, segala sesuatu menjadi baru. Haleluya. Mari kita makan dan roti perjamuan kudus ini di dalam iman di dalam Kristus Yesus, bahwa kitalah baik rohnya yang memberitakan dan memancarkan kasih karunia Allah untuk dunia dan sesama kita. Amin. Mari kita angkat cawan perjamuan kudus ini, dan kami angkat dari Matius 26 ayat 27 dan 28. Terima kasih Bapa, karena Engkau juga yang menjadikan kami manusia baru oleh karena kasih karunia-Mu dan di dalam darah-Mu. Perjanjian baru boleh terjadi hanya karena kasih agape Allah Bapa yang Engkau nyatakan di kayu salib. Dan kemenangan kami di Bukit Golgota karena Jesus of Nazareth, the King of Kings, the Lord of Lords, yang sudah mengurapi dan membungkus kami dengan darah-Mu, darah yang segar, darah yang membangkitkan manusia baru kami untuk bersaksi dan bersaksi terus untuk Kristus Yesus sampai dengan kedatangan-Mu yang kedua kalinya. Bapak, biarlah pemberitaan Injil boleh terus memancar dari kehidupan dan keberadaan kami di tengah-tengah lingkungan kami, saudara-saudara, dan juga tetangga-tetangga dan dunia ini. Bapak, kami terima kasih karena pada malam hari ini kami boleh tidur dengan suatu kepastian iman bahwa tidak ada yang dapat menjamah kami, melainkan Roh-Mu yang kudus membungkus kami, dan hari lepas kami, hari Engkau membaharui kami menjadi orang-orang yang teguh iman dan berbuah lebat bagi kemuliaan Allah Bapa dan kerajaan di atas muka bumi seperti di surga. Yang sakit sudah Engkau sembuhkan, dan yang berduka cita Engkau hiburkan. Mereka yang janda dan duda sudah Engkau sertai mereka, bahwa mereka tidak sendiri lagi, melainkan bersama-sama dengan Roh-Mu yang kudus. Dan mereka yang masih bingung, Engkau juga yang mendatangi mereka Bapa, dan memberitakan firman Allah yang mau kami sampaikan pada siapa saja Engkau tunjukkan kami hidup bersama-sama dengan mereka. Hari ini Bapak mengandalkan iman di dalam Kristus Yesus. Dan juga Bapak, kami mau naikkan puji-pujian dan syukur kami ke hadirat-Mu, bahwa Engkaulah yang menjaga kami di dalam kesempurnaan damai dan sejahtera Kristus Yesus sekarang dan selamanya. Haleluya to the King of Glory. Engkaulah yang kami sembah dan kami puji dan kami beritakan sekarang sampai dengan kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Terima kasih Bapak. Di dalam nama Yesus kami terima perjamuan cawan perjanjian baru ini, dan Engkau yang sudah mengampuni kami, dan kami juga siap untuk mengampuni sesama kami sekalipun mereka tidak memohonnya, karena kami sudah Engkau ampuni, dan kami juga rindu supaya mereka yang diampuni boleh merasakan kasih karunia Kristus Yesus
menjamah hati mereka. Haleluya to the King of Glory. Terima kasih Bapak. Kami mau ikrarkan iman kami di dalam Kristus Yesus dengan meminum cawan perjanjian baru ini. Manusia lama kami sudah mati di kayu salib. Tetapi yang baru dari kelahiran anak darah domba Allah Kristus Yesus sudah bangkit dan hidup berkemenangan senantiasa sampai dengan Yesus datang yang kedua kalinya. Haleluya. Terima kasih. Mari kita minum cawan perjanjian baru ini di dalam darah Kristus Yesus sekarang dan selamanya. Amin. Terimalah berkat Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, yang diambil dari buku Jude, dari ayatnya yang ke-24 dan 25. Terima kasih untuk perjamuan kudus kita ini, malam hari ini. Ya. Tolong supaya saya boleh melihat Alkitabnya. Ya. Sebab kalau tidak, saya akan membacakan di dalam bahasa Inggrisnya. Ya. Mari kita angkat tangan kita dan kita menerima berkat akhir pekan ini bersama-sama dengan Yesus senantiasa yang saya kutip dari buku Jude, ayatnya yang ke-24 dan 25. To God our Father, who keep us from falling, and to present us before His glorious majesty, without fault, and with all the grace and the mercy of the Lord Jesus Christ on the cross of Calvary. And you alone, O Lord Jesus, we trust and we bless. And by the power of the Holy Spirit, keeps us perfect in peace. For thine is the kingdom, the power, the glory, in Christ Jesus in us, and we in Christ Jesus, today and forevermore. Hosanna to the King of Glory, in the highest, to the Son of David. You who come in the name of the Lord Jesus Christ, and who loved us and purchased our salvation. You, Lord Jesus, have become our songs of salvation, now and forevermore. The King of Kings, the Lord of Lords, the God of gods, the God of Abraham, the God of Jacob, Israel, the God of Isaac, is the one and only true everlasting God. No other God, never, not will be, but in Jesus' name. We trust, we bless, we love, we worship, we glorify, and we magnify now and forevermore. Amen. Hallelujah to the King of Glory. Silahkan Ibu Rinjumat mengambil satu lagu pujian untuk menutup acara kita pada malam hari ini. Amen. Kita angkat satu pujian. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Ya Roh Kudus, ku haus padamu. Puaskan sekarang kerinduanku. Ya Roh Kudus, kau menuntunku.
saat selalu. Nyatakan kemuliaan-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tuhanku, beriku belas kasihan-Mu, bangkitkan Roh-Mu di dalamku, nyatakan kuasa nama-Mu. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan, bagi semua bangsa. Amin. Oh ya, haleluya, praise Jesus. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Bapak